Manusia ini kadang-kadang tidak cerdas di dalam mengisi kehidupan. Dia sibuk mencari kekayaan duniawi. Padahal kekayaan sesungguhnya itu sudah Allah berikan. Bagaimana cara kita mendapatkan kekayaan di dunia ini? Rasul itu mengatakan, rakatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi artinya, kalau lebih baik daripada dunia dan segala isinya, apa yang ada di dunia ini? Kekayaan, rumah mewah, lebih baik daripada itu. Mobil yang mewah, lebih baik daripada itu. Ini bahasanya Rasul. Itu sholat sunatnya, belum sholat wajibnya. Sholat sunatnya saja dikatakan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini pandangan di mata Allah tentang kekayaan. Berbeda dengan pandangan di mata manusia. Kenapa berbeda? Mari kita lihat. Siapa orang terkaya di dunia hari ini? Salah satu orang terkaya di dunia hari ini itu adalah Bill Gates. Bill Gates itu seorang warga negara Amerika Serikat. Dia lahir di Seattle, Washington, tanggal 28 Oktober tahun 1955. Dan dia oleh Forbes ditetapkan sebagai salah satu orang terkaya dunia pada hari ini. Tetapi ternyata walaupun dia dinyatakan sebagai salah satu orang terkaya di dunia, pandangan tentang kekayaan ini menurut dia sangat berbeda. Pernah suatu ketika Bill Gates yang dinyatakan sebagai orang terkaya dunia ini ditanya oleh salah satu wartawan, "Pak Bill Gates, apakah ada orang yang lebih kaya dari Anda?" Dia bilang ada. Lalu dia bercerita, 20 tahun yang lalu saya belum seterkenal seperti sekarang ini. Saat itu saya sedang berada di bandara Washington. Muncullah anak remaja penjual koran. Kemudian anak remaja penjual koran ini menawarkan koran kepada si Bill Gates itu. Tapi karena dia merasa tidak punya uang kecil, uang pas, dia katakan, "Mohon maaf, saya tidak memiliki uang yang pas untuk membeli koran." Oleh anak remaja tadi dia katakan, "Tidak apa-apa Pak, silakan saya berikan Bapak gratis." Awalnya dia tidak mau, tapi karena diberikan gratis sama anak tadi, akhirnya dia terima juga. Kemudian waktu pun berlalu. Tanpa sengaja, 3 bulan kemudian, dia kembali ke bandara yang sama. Lagi-lagi dia bertemu dengan si anak remaja tadi. Anak remaja tadi juga datang, menawarkan koran kepada dia. Kembali si Bill Gates itu mengatakan, "Mohon maaf, saya sedang tidak memiliki uang pas." "Tidak apa-apa Pak, saya berikan gratis untuk Bapak. Ini dari hasil yang sudah saya dapatkan menjual koran hari ini." Akhirnya dia terima. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Bill Gates ini dinyatakan oleh Forbes sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Dia teringat kejadian 20 tahun yang lalu. Lalu dia panggillah stafnya, dia panggil anak buahnya. Dia katakan, "Coba engkau cari 20 tahun yang lalu ada seorang anak remaja, dia penjual koran di bandara Washington." 1,5 bulan kemudian anak buahnya itu pergi mencari, barulah ketemu. Akhirnya dipanggil anak ini, dibawa ke kantornya si Bill Gates. Ketika bertemu sama Bill Gates bertanya sama dia, "Apakah Anda kenal dengan saya?" Dia bilang, "Siapa yang tidak kenal dengan Bill Gates? Orang terkaya dunia." Terus dia katakan, "Ingat nggak engkau pernah memberikan koran gratis kepada aku?" "Ingat," dia bilang. "2 kali saya pernah berikan Tuhan." Lantas Bill Gates katakan, "Itulah sebabnya kenapa aku panggil engkau hari ini. Sekarang katakan kepadaku apa yang kau inginkan dariku. Akan kupenuhi semuanya." Sambil senyum, si mantan penjual koran tadi dia katakan, "Mana mungkin Bapak bisa menyaingi saya? Saya memberi Bapak ketika saya berstatus sebagai orang miskin. Sementara Bapak hari ini ingin memberi saya sebagai orang terkaya di dunia. Tidak mungkin," dia bilang. Bill Gates tersentak. Artinya yang saya ingin katakan kepada Bapak sekalian, ternyata pandangan kekayaan dunia itu di mata manusia itu berbeda dengan pandangan Allah. Sedangkan orang terkaya dunia saja, ternyata dalam pandangan manusia si penjual koran itu dia tidak orang terkaya. Lebih kaya dia daripada si yang terkaya tadi. Sementara pandangan Allah menyatakan bahwa 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini yang mengatakan Allah melalui lisan Rasulnya gitu loh. Ketika kita hari ini bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid ini, artinya kita orang yang paling kaya di dunia ini sekarang. Berapa banyak orang yang sedang tergeletak di rumah sakit yang tidak bisa melangkahkan kaki menuju ke tempat ini? Berapa duit yang dia harus keluarkan setiap hari untuk berobat? Kita hanya melangkahkan kaki menuju ke masjid ini gratis. Apa kita bukan orang terkaya hari ini? Berapa banyak orang hari ini pergi subuh-subuh tadi sebelum masuk waktu subuh ke pasar hanya untuk mengadu nasib mencari kekayaan. Sementara dia lupa terhadap orang yang maha pemberi kekayaan itu sendiri. Yang maha pemberi kekayaan itu kan Allah. Dia lupakan, dia tinggalkan.
Dia pergi ke pasar untuk mencari kekayaan. Sementara yang memberikan kekayaan dia itu, yang maha pemberi kekayaan itu, dia lupakan. Ini kan terbalik-balik hidup kita ini. Harusnya itu dulu yang kita lakukan. Bahwa Allah itu adalah pemilik segala kekayaan. Kenapa ketika sholat sunat itu tegas dikatakan 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sementara sholat subuhnya sendiri tidak tegas, tetapi dalam bentuk misteri. Kenapa? Rasul mengatakan, kalaulah umatku itu tahu fadilah sholat subuh berjemaah di masjid, orang lumpuh pun akan datang dengan merangkak. Ini kan misteri ini. Harusnya kalau kita berpikir cerdas, kalau sholat sunatnya saja dikatakan bahwa lebih baik daripada dunia dan segala isinya, sementara sholat subuhnya, kalaulah kau tahu akan datang dengan merangkak. Ini kan pertanyaan besar ini. Apa sesungguhnya dalam sholat subuh itu? Tidak ada bandingannya kecuali surga.